Lumayan keringatnya hari ini ya. Aduh, apa kabar bro? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat lah. Nah, pemirsa, hari ini saya dan tim si bro sedang berada agak keluar sedikit dari kota Kendari. Tapi masih wilayah kota Kendari sih maksudnya. Maksudnya keluar dari wilayah kota sedikit lah. Saya dan tim si bro hari ini mau ketemu dengan kepala kelurahan lah, Pak Lurah ya. Mau ketemu dengan Pak Lurah, tepatnya di Lurah Labibia. Informasinya bahwa di Kelurahan Labibia ini ada salah satu warga yang tinggal di dalam mungkin hutan lah gitu ya. Nah makanya kita mau coba konfirmasi ke Lurah, apakah memang betul ada warga yang tinggal di hutan atau gimana gitu ya. Oke. Oh sudah. Jangan pernah simpan kunci kendaraan Anda di kendaraan. Apabila kendaraan ditinggalkan, apalagi di parkiran. Wah, sekarang lagi marak curi motor, bro. Jadi harus hati-hati. Oke? Assalamualaikum. Numpang tanya. Ini betul kan kantor Lurah Labibia? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu ini adik-adik dari mana? Mahasiswa KKN. Oh, ada mahasiswa. Oh, ternyata mereka ini mahasiswa KKN. Pantas bajunya seragam. Sudah berapa lama di sini? Baru 2 minggu. Kalian ke vokal grup ya? Sudah berapa? Coba. Sudah berapa lama? 2 minggu. Oh iya. Kenapa yang satu nggak ngomong? Oh, berapa lama rencananya? 45 hari. Oh, 45 hari. Jadi kalian di kelurahan ini bikin apa saja kegiatannya? Bagi-bagi masker. Oh, Menjalankan program kerja sama membantu juga. tematik juga atau gimana? Kita tematik. Tematiknya apa? Tentang COVID juga? Iya. Oh, gitu ya. Berapa orang semuanya? Ada 7 orang. 7 ya? Iya. Nginapnya di sini? Enggak, Pulang balik. Oh ya, karena dekat ya. Oh iya. Oke deh. Oh iya, saya mau ketemu dengan Pak Lurah, bisa nggak? Bisa. Mau ketemu siapa dulu nih? Bu Ustaz. Oh iya, Oh oke. Nah kita ke dalam. Itu temannya tidak ikut? Oh enggak ya. Oh iya. Tunggu dulu. Ini kan kalian berdua pakai masker. Di dalam juga jangan sampai semua pegawai pakai masker. Nah saya lupa masker, gimana ceritanya? Kami ada masker, Pak. Oh, ada masker? Ya. Oh iya, boleh. Ini kalau masker dipinjam atau diminta? Biasa dikasih, Pak. Oh, dikasih berarti. Berarti saya minta kalau gitu. Ini program kerja kan. Oh, gitu ya? Iya. Oke. Memang harus warna pink ya? Kebetulan cuma ini yang ada stoknya. Oh, gitu ya? Iya. Memang kalian coba memaniskan kelurahan ini ya? Aduh, warna pink ya. Oke, mari kita lihat. Tadam. Gimana? Saya pakai masker pink? Imut-imut ya? Oke. Berarti kita bisa ke dalam nih? Oke. Ibu, saya mau bertemu dengan Pak Lurah boleh? Boleh ya? Saya dari Net TV. Ada keperluan sedikit sama Pak Lurah. Oh ya. Nah, dia sampaikan dulu, kemudian kita ke dalam. Tapi di sini ada ibu-ibunya juga ya. Oh, sudah bisa. Ibu di sini dia sangat biasa namanya, pakai bersih. Ada yang kayak ini ya. Kalau ini ya? Iya. Kayak dangdut gitu. Oke.
Ada pintunya. Assalamualaikum. Silakan. Ini dia lagi dan Pak Lurah. Salam dulu ya. Nah, Pak Lurah. Siap. Ngomong-ngomong, nggak apa-apa kalau di tempat saya. Saya dan tim si Bro ini kebetulan dapat informasi bahwa di kelurahan tadi ini ada warga yang katanya itu tinggalnya jauh dari keluarga itu. Maksudnya dia tinggalnya agak dalam hutan gitu. Apakah betul? Ya, betul. Namanya Pak Kakek Sapau. Oh ya betul ada. Ada. Umurnya? Kurang lebih umur 70 tahun. Oh gitu ya. Iya. 70 tahun. Oh dia sudah berapa lama sih di dalam hutan itu? Kurang lebih 30 tahun sudah tinggal dalam hutan. Oh gitu ya. Kita jalan-jalan ke sana lihat kondisi beliau. Silakan Pak. Bisa ya? Silakan. Dengan Pak Lurah berarti ya? Siap. Nah, tapi saya harus ganti kostum dulu. Oh nggak apa-apa. Kenapa sih Siap. kosong? Karena sejauh Pak. Oh. Dari 3 km dari hutan. Pak. Oh, gitu ya? Dari jalan. Wah ini berarti hari ini perjalanan kita agak lumayan tertantang karena Pak Lurah saja bahkan harus ganti kostum karena untuk perjalanan Sultan. Siap. Tapi nanti kita ada keluarga tidak yang Insya Allah. oh nanti ada. Nanti saya. Oh nanti keluarga. Oke baik kalau gitu kita sambil menantikan Pak Lurah mau ganti kostum dulu sambil nanti mungkin ada keluarga yang datang nanti kita baru masuk hutan. Oke jangan kemana-mana kita tunggu Pak Lurah dulu ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19, berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Dan yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Ayo tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, karena kita bisa cegah corona. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, anjuran untuk stay at home awalnya pasti terkesan asik. Namun, karena tidak semua terbiasa, nggak jarang sesekali muncul rasa jenuh. Sebelum benar-benar merasa bosan dan akhirnya cuma rebahan nggak produktif, ada beberapa aktivitas nih yang bisa dilakukan. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah dan tentunya semua bermanfaat. 1. Yoga workout. Olahraga satu ini nggak hanya bantu atur pernafasan dan melatih tubuh agar makin resilience, tapi juga dipercaya untuk membuat kita lebih calm down. 2. Baca buku yang udah tertunda. Selama di rumah kali ini, pilih beberapa judul yang emang paling menarik, supaya kamu jadi semangat untuk mulai membaca. 3. Atur plan dengan menulis jurnal. Coba ambil waktu selama di rumah untuk memikirkan ulang goals ke depan, dan cek resolusi awal tahun yang baru dibuat. 4. Berkreasi dengan bikin kerajinan tangan. Let's be kreatif. Bikin kerajinan tangan juga aktivitas seru loh. Banyak tutorial bisa didapatkan di internet. Cari kerajinan tangan yang bahan dan alatnya sudah kita miliki. 5. Menyusun ulang ruangan. Pengaturan ruangan sangat mempengaruhi ambience yang ada. Nah, mungkin rasa bosan dari rumah karena melihat sudut yang monoton. 6. Berkebun. Baik di taman atau potted plants, berinteraksi dengan tanaman memberikan kesan happy tersendiri. Mulai dengan jenis tanaman yang mudah didapat dan dirawat. 7. Lakukan hobi lama. Kesibukan kadang bikin kita mengorbankan waktu untuk hal yang kita sukai. 8. Memasak menu sehat. Memasak adalah salah satu kegiatan yang stress relieving. Ada perasaan tenang saat memasak, dan tentunya bangga saat hasil masakan kita sudah jadi dan siap
disantap. 9. Belajar skill baru. The last but not least. Ini yang paling oke. Waktunya buat upload diri dari rumah, belajar skill baru, atau memperdalam skill tertentu, supaya saat balik kerja di kantor, kita punya nilai tambah. Sultra cerdas untuk bangsa. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Oh iya, karena kan kita mau masuk hutan ini takutnya kepanasan, jadi kayaknya kita harus titip titip jaket di sini. Kan kita bajunya sudah 2 lapis nih, jadi sudah siap masuk ke hutan. Sabar ya. Orang sabar itu disayang Tuhan. Oi, sudah ada berarti? Sudah? Oke. Kita langsung jalan sekarang berarti? Jadi kita janjiannya sama Birkapitnas. Oke, ini sudah ada yang menunggu kita di sana. Jadi kita langsung jalan. Karena kita mau masuk hutan, jadi kita harus siap. Oh, ini adik-adik. Kalian ikut juga? Ikut juga? Oh iya. Tapi tidak boleh ada yang minta gendong ya? Kuat semua? Kuat semua ya? Buana hiking. Ini sudah mulai saya mencium aroma sombong di sini. Oke. Jadi kayaknya kita mau ke hutannya rame-rame ini. Karena mau sama dengan ikut juga ada teman-teman mahasiswa-mahasiswi KKN dari mana lagi nih? Dari Yayan. Yayan Kendari gitu. Oh berarti kita nanti sepanjang jalan kita berdoa ya. Jadi kayaknya kita jalannya rame ini karena saya, tim Sibro, Pak Lurah, dan teman-teman mahasiswa KKN dari IAIN. Biar kuat di jalan. Kita mau jalan menuju ke sana, ternyata di sini ada pemeriksaan suhu tubuh. Maaf mengganggu. Jadi ini ternyata di sini ada pemeriksaan suhu tubuh gitu ya, rutin gitu. Rutin tiap hari dilaksanakan pemeriksaan suhu tubuh. Oh, jadi ini dari jam berapa sampai jam berapa mulainya? Ini dari jam 11
pagi sampai jam 12, istirahat sampai jam Oh, istirahat lagi jam 12, lanjut lagi sampai malam. sore jam 6. Nah, kalau misalnya begini, ada yang dicurigai dengan suhu tubuhnya, mungkin indikasi gitu Pak. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kalau ada pemeriksaan suhu tubuh yang di atas 37,5, kami rekomendasikan untuk ditindaklanjuti Oh, gitu. pemeriksaan di puskesmas. Sini, mobil lewat sini. Kemudian setelah itu tindak lanjutnya puskesmas yang akan menentukan apakah dirujuk ke rumah sakit. Oh, ini karena puskesmasnya dekat ya? Oh, jadi kalau misalnya ada yang 37,5 atas, langsung dibawa ke puskesmas. Dirujuk ke rumah puskesmas. Oke, Pak, maaf, ini kan pemeriksaannya cuma satu jalur, yang sebelah tidak? Untuk Yang masuk kota Kendari? masuk kota Kendari Oh, dilakukan iya. pengecekan suhu tubuh. Kalau yang keluar Yang tidak ya? keluar tetap diwajibkan untuk menggunakan masker. Oke, berarti saya aman dong sama tim ya? Tetap aman. Oke, selamat bertugas Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya, amin. Nah, ini protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh, ini di sub kota Pak ya? Nah, di sub kota Kendari, luar biasa ya. Ayo jalan lagi kita bro. Dicek suhunya. Aman suhunya? Aman suhunya. Aman berarti. 34. Wah, 34. Wih, keren. 35,6 Pak. Alhamdulillah sehat. Makasih Pak. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di pinggir hutannya. Sekarang kita mau masuk ke Pak Lurah, sudah turun. Kita tapi motor sampai di mana bisa Pak? Oh, sampai. Oke. Nah, pemirsa, tadi saya pikirnya kita akan naik motor terus sampai di tujuan. Ternyata kita cuma naik motor penghibur pelipur lara ini. Cuma sekitar 100 meter dari pinggir jalan. Sekarang kita tiba di sini. Ini titiknya memang untuk parkir kendaraan. Sudah ada, masih bersama dengan Pak Lurah, Lurah Bida. Nah, ini yang nanti akan menemani kita ke atas. Ada Pak Babin Kamtipmas Labibia. Ada Pak Jun Sarif, Pak Brigadir, Bribka Jun Sarif. Nah, gitu. Kalau dari raut sing sedikitnya yang tersingkap, kayaknya saya tidak asing dengan beliau ini ya. Kita kenal Pak ya? Oke, jadi tadi beliau menunggunya di pertigaan sana. Nah, akhirnya kita diikat sampai sini. Di sinilah kita simpan motor dan kita akan melakukan perjalanan Ninja Hattori. Ini yang saya mau tanya, adik-adik ini kuat tidak kira-kira ya? Ingat ya, tidak ada main gendong. Semua usaha sendiri. Tapi ini aman semua nih. Helm apa aman ya? Insya Allah Pak. Insya Allah, oke. Diganti di kelurahan. Wis, coba lihat Pak Lurah. Ini Pak Lurah kejam, apa-apa main ganti. Nah, pemirsa, ini kita jalannya baru beberapa jauh sih sebenarnya, tapi sudah mulai terasa jauh karena tadi ada pendakian. Terus ini kita sudah, tadi kan jalannya kita kompak, ini startnya rame-rame. Sekarang coba lihat, belakang saya cuma ada 1 orang, di depan cuma ada 2, jadi mulai terpisah kita. Nah, terus kemudian yang hebatnya lagi, stop dulu. Menurut Pak Lurah, ini rutenya 50% mereka ingat, 50% mereka lupa, jadi 50% juga kita akan kesasar. Oke, coba lihat, perasaan tadi jaketnya dipakai kan? Sudah mulai banyak yang lepas jaket. Ayo, jalan lagi kita ya.
COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat Sultra Cerdas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kini, kasus pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana dunia karena merabak di hampir seluruh penjuru bumi atau negara. Hingga saat ini, belum ditemukan obat paten untuk menyembuhkan penyakit akibat coronavirus ini. Namun kita bisa mencegah dengan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mencegah lebih baik dibanding harus mengobati. Sultra cerdas untuk negeri. Nah, pemirsa, ini kita berhenti sejenak, bukan karena istirahat. Nampaknya kita, Pak Babin Kamtipmas dan Pak Lurah masih mencoba reminder, ingat-ingat kembali rutinnya yang mana sebenarnya nih. Nah, itu, sini. Tidak karena baru gitu. Coba lihat, indikatornya itu adalah capek sekali. Kalau Pak John belum capek sekali, berarti belum sampai sebenarnya. Oh, tapi dia tidak lewat jalur begini. Ada jalur hutan. Bismillah. Oke, jadi setelah sepakat, kita akan mencoba jalur yang katanya tadi di sebelah di belakang ada jalur belokan. Jadi disinilah mulai serunya. Perjalanannya lumayan panjang dan kita belum tahu pasti lewat mana. Kita coba menghibur diri. Senang-senang. Pak Lurah sudah tertawa-tertawa. Ya, seru. Kalau terlalu cepat sampai dan mudah, tidak ada tantangannya. Oke. Kita coba beri tanda. Sama ini lagi satu. Oke. Ternyata setelah kita coba mencari-cari, Pak Lurah teriak dapat gitu. Jadi kita sudah ketemu ceritanya. Nah, ini dia. Ya, ini kelihatan. Kalau dari sini
di atas rumahnya. Waktu itu hari pertama kita benar sana. Oh, beda jalannya. Oke. Pemirsa, alhamdulillah saya dan tim bro sama adik-adik mahasiswa KKN Kak Yayan bersama Pak Lurah dan juga Pak Babin Kamtibmas Kelurahan Labibia. Alhamdulillah sudah tiba di kediaman Pak siapa Pak Lurah? Pak Sapau. Kakek Sapau kalau Oke, nah ini dia orangnya yang kita cari-cari. Oh iya. Oh iya ya. Ayo. Duduk. Oh gitu, dia kurang bisa bahasa Indonesia. Iya. Oh. Apa kalau dibilang apa kabar? Gimana kabar tak? Siapa yang jago bahasa? Siapa yang tahu laki di sini? Tuh lagi sepotong. Jamil, Warakaiki Saru. Nah, Indomio. Oh agak sakit-sakit. Jadi pemirsa kita agak sulit berkomunikasi dengan Pak Sapau. Pak Sapau, kakek Sapau. Jadi warga sini kenalnya dengan Bapak sama kakek Sapau. Karena beliau bukan kurang ya, mungkin sudah tidak pandai berbahasa Indonesia. Karena mungkin di sini juga bisa. Kalau lihat beliau tinggalnya di sini sebatang kara, seorang diri. Jadi otomatis tidak ada teman untuk berkomunikasi. Dan ini apa namanya kalau kakek lagi? Apa lagi? Pue. Arito Mongga. Arito Komongga. Oh, makan bubur. Sini. Oh iya. Oh. Jadi makan. Nah. Oh, kasihan. Itu ya. Pak Lurah ini sekarang kan sudah bersama dengan kita Pak Sapau nih. Ini target kita hari ini Pak Sapau yang kita cari-cari. Yang kita harus jalan lumayan perjalanannya, walaupun sebenarnya tidak terlalu jauh ya, hanya karena medannya yang agak tidak bersahabat. Pak Lurah mungkin yang pertama, kok bisa sampai ada orang tua tinggal di iya, ada kenapa bisa sih ada orang tua yang sebatang kara tinggal di hutan gitu? Jadi kami juga baru mendapatkan info. Beliau kakek Sapau ini tinggal di hutan selama kurang lebih 30 tahun. 30 tahun? Ya. Sebatang kara di sini? Kalau bilang sebatang kara tidak juga Pak. Karena keluarganya 1 minggu 3 kali menjenguk dan membawakan makanan. Jadi kakek Sapau ini aslinya sebenarnya punya keluarga ya? Banyak Pak, keluarga besar di Labibia. Oh begitu? Ya. Tapi kenapa kemudian beliau harus diasingkan di tempat terpencil seperti ini? Menurut pihak keluarga, dari sumber anaknya Pak, anak dan anak mantunya yang sering support makanan di sini, bahwa beliau juga mengalami gangguan kejiwaan. Oh gitu. Mengalami gangguan kejiwaan, di mana pernah berapa kali dibawa rumah sakit jiwa Pak, tapi beliau lari dari rumah sakit jiwa dan memang mungkin beliau ingin tinggal sendiri begitu Pak. Oh mungkin karena suasana di rumah sakit. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa pihak keluarga bukan tidak peduli, tapi tetap peduli Pak. Tapi memang dari beliau sendiri, kakek Sapau sendiri ini yang memang ingin tinggal sendiri di hutan. Karena mungkin gitu ya, biasanya kan kalau orang-orang tua kita itu zaman-zaman dulu mereka terbiasa dengan kerja keras, mereka tidak terbiasa dengan suasana yang ramai, ada hiruk pikuk begitu, dan mungkin ketika keluarga membawa, makanya kita bertanya ini, keluarganya banyak, toh dia di sini, padahal sudah dibawa ke rumah sakit jiwa beberapa kali, tapi beliau kabur. Nah makanya inisiatif keluarga dibuatkanlah tempat. Bukan dibuatkan, beliau sendiri yang buat di sini. Oh berarti waktu masih muda kan kurang lebih 30 tahun. Oh iya sorry, kurang lebih 3 tahun Bapak. 30 tahun. Kakek Sapau 30 tahun ini di sini kan? Iya Pak. Jadi ini dibuat sendiri oleh beliau ini? Iya. Jadi beliau sendiri survive di tengah hutan sini. Cuman kami dari pemerintah di sini, kita lihat juga kondisi beliau sudah umur, sudah tua. Kami tidak mau ada apa-apa. Maka dari itu kami berinisiatif juga. Mungkin sekitar bulan lalu kami dari semua unsur kami ke sini, kami mengecek kondisi beliau
Alhamdulillah beliau sehat semua. Oh gitu. Nah itu dia Pak, yang saya mau tanya. Pak Dasril ini selaku pemerintah di daerah sini, di wilayah ini, di Kelurahan Labibia, kan ada warga begini. Siap. Tadi sudah ada konfirmasi bahwa memang ternyata keluarga juga tidak lepas tangan. Siap. Sudah pernah diupayakan ke rumah sakit, beberapa kali beliau kabur. Terus kemudian ternyata ketika beliau memilih tinggal di dalam hutan ini, mereka masih mensuplai bahan makanan. Nah, kemudian tadi Pak Lurah sudah mengatakan bahwa pihak pemerintah wilayah kelurahan ini juga sudah intens mengecek. Nah, kemudian apa lagi kemudian yang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ya, yang kami lakukan itu pertama kami mengecek administrasinya, Pak. Ternyata beliau belum ada sama sekali administrasinya. Maka dari itu kami dari pemerintah Kelurahan Labibia segera menghimbau pihak keluarga untuk segera mengurus administrasinya. Cuma terkendala lagi, Pak. Bahwa sekarang kan cek online, Pak, katanya. Maka dari itu beliau harus ke sana. Maka dari itu kita sudah ada wacana kalau bisa capil yang ke sini, Pak. Tapi alatnya lagi itu yang dibawa-bawa ke sini, Pak. Cuma tidak ada GPS lagi, tidak ada internet aja. Jadi ya itulah saya bilang mau tidak mau kakek Sapau ini yang akan kita bawa ke pihak kelurahan untuk mengurus administrasi kependudukan. Untuk scan sidik jari, retina mata. Betul. Itu, Pak. Nah, kemudian kedua juga, Pak, alhamdulillah kami dari pemerintah Kota Kendari mewakili Kota Kendari, pemerintah Kelurahan Labibia, kami tidak tinggal diam. Insya Allah biar bagaimana tergerak hati kami, Pak. Kami membuka banyak bantuan. Bantuan-bantuan. Oh, jadi ada banyak juga. Ya, banyak yang menyumbang gitu ya? Ada sebagian besar juga masyarakat Labibia. Kemudian kedua juga dari mungkin dari teman-teman dari Pak Babin Kamtimas sendiri juga ikut nyumbang. Jadi ada banyak elemen lah. Banyak elemen. Pemerintah kota sudah pasti melalui kelurahan kamu. Labibia. Ya, siap, Pak. Babin Kamtimas juga. Kemudian yang swasta mungkin pribadi banyak, juga. Pak. Alhamdulillah jadi kami sudah menyiapkan. Nah, itu dia. Ini semuanya sumbangan-sumbangan bantuan-bantuan itu kemudian diberikan ke beliau dalam bentuk apa, Pak? Apakah dia dikasih uang tunai atau dibelikan bahan makanan atau apa gitu? Kalau kami berinisiatif setelah kami rapat di kelurahan terkait pembentukan pembentukan rumah untuk Bapak Sapau, kami membentuk SK di mana Pak Camat di sini selaku pembina kami dan kemudian juga Kapolsek Mandonga dan juga dan Koramil ya, Pak ya. Ya, Koramil Mandonga. Kami membuat SK di mana lurah sebagai penanggung jawab dan RT-RT seluruh masyarakat Kelurahan Labibia kami membentuk tim untuk membangunkan rumah untuk Pak Sapau. Oke. Dan rumah layak huni dan standar kesehatan, Pak. Terus rumahnya di mana? Ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Berarti satu lagi target kita nanti ke rumah baru Pak kakek Sapau. Tapi masih 95%. Belum 95%, Pak. Sedikit lagi. Nanti kita di sana kita ngobrol lebih jauh. Nah, jadi kalau misalnya bahan makanan ini disuplainya apa menurut keluarga? Ya, betul itu, Pak. Di per minggu? 1 minggu 3 kali. Oh gitu ya? Ya. Dan alhamdulillah beliau tahan banting ini saya lihat. Tapi biar bagaimanapun Bapak sudah tua, kita harus cepat betul. Pindahkan ke tempat yang lebih layak. Pak Lurah, pernah tidak beliau ini sesekali dibawa ke sana gitu, dipaksa? Tidak mau, Pak. Oh, tidak mau. Tidak mau memang, Pak. Jadi nanti kalau sudah jadi rumahnya mau tidak mau, kami akan pindahkan karena biar bagaimana beliau adalah tanggung jawab kami juga. Kalau menurut informasi dari keluarga, seberapa sering keluarga ke sini? 1 minggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Untuk bawakan suplai makanan. Buktinya gitu itu ada semua. Iya, tapi kalau dilihat beliau ini dengan usia berapa tadi, Pak Lurah? Kurang lebih 70 tahun. Kurang lebih 70 tahun. Berarti beliau masuk di sini mungkin hampir seusia dengan saya. Kemudian beliau sudah tinggal di sini sekitar 30 tahun lebih. Dan beliau survive dengan rumah kurang lebih berapa nih? 3 kali berapa ya? 3 kali 3. Iya, 3 kali 2, Pak. 3 kali 2 ya? 3 kali 2 ini. 3 kali kurang lebih seperti itu, 3 kali 2. Terus kemudian sini. Ini nampaknya beliau juga kayaknya masak sendiri, Pak Lurah ya? Betul. Karena beliau ada itu masih panas itu. Ini ada ininya. Kayu bakarnya. Beliau pakai timba-timba ini ya. Nah, itu ada piring, dapur. Bulangannya sudah hitam-hitam semua ini. Coba lihat. Karena beliau mungkin tidak iya pasti mungkin karena kondisi kesehatan beliau secara kejiwaan. Jadi beliau taunya bagaimana mungkin menyediakan bahan makanan atau apapun kebutuhannya tanpa mungkin tahu yang namanya bersih-bersih itu yang
COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Oh, masih ada. Oh, yang laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan masih ada. Oh, di mana? Oh, di mana itu, gue? Di mana itu? Jauh di? Bapakmu dengan Kadia. Oh, iya. Gue sudah lama tinggal di sini. Sudah lama. Iya. Ini kita bikin sendiri. Rumah bikin sendiri. Mandonga. Oh, Mandonga. Iya. Kopi lembah. Hah? Kopi lembah. Oh, iya. Oh. Terus kalau makan masak sendiri? Masak? Oh. Tadi makan bubur siapa yang masak? Kita tidak pernah pergi di rumahnya Bapak. Oh, belum? Oh. Adakah sumur di sini, Pue? Sumur? Ada sumur? Ahua. Oh, di mana? Oh. Masa? Jadi kalau gomiu mebaho, bakoi carano? Ari tampung. Oh. Tatanggain ng kumunyaking daw. Iya. Dan aku yang Oh, iya. alat aku kemarin. Iya. Kita sukakah merokok? Memang Ah. Pue, kita tidak pernah sakit-sakit, demam apa? Enggak, sakit. demam karena lombok tulang. Oh, terlalu pedis. Oh, terlalu pedis makanya demam. Oh, makanya jangan makan lomo banyak-banyak. Tadi udah makan nih. Tapi mau dah. Oh, ada prank juga. Di prank sama keluarganya mungkin ya. Iya. Hah? Siapa yang biasa datang sini, Pue? Siapa yang biasa datang di sini? Yang datang jalan-jalan. Oh, nggak bisa menyebutkan. Oh, iya. Oke, Pak Lurah, terus gimana dengan kesehatannya kakek Sapau ini? Ya, kebetulan waktu bulan lalu itu kami turun sama semua unsur, Pak. Mulai dari TNI, Polri, dan pihak dari Puskesmas. Oh, ada. Kami bawa dokter juga.
kami sudah mengecek semua mulai dari tekanan darah, apa semua kondisi denyut nadi, alhamdulillah beliau sehat-sehat. Itu rutin juga dilakukan? Karena kami juga baru tahu bulan lalu, Pak. Oh begitu? Iya. Kok bisa ya? Ini awal mula informasinya dari mana, Pak? Pak Jun mungkin sini, Pak. Boleh bersama kami, Pak Jun. Silakan, Biar Pak. kita bertiga di sini, bertiga. Nah, itu awal mula informasinya kok baru, kan dari sekian tahun kok bisa baru kelihatan, baru ada kabarnya gitu. Iya. Sebenarnya masyarakat sudah tahu sebenarnya. Tapi kami kan Pak Lurah sama saya kan baru tahu setelah ada berita yang dibuang pembagian bansos kok enggak sampai sama beliau. Oh, jadi berita di medsos. Enggak sampai. Nah, dari situlah baru kemudian ketahuan. Iya, kami inisiatif untuk ke sini, kemudian juga sudah dimonitor sama pemerintah kota. Nah, saya juga laporkan sama pimpinan, kita sama-sama bawa membantu supaya ini. Oh, iya. Makanya kami komplit lah datang itu hari. Iya. Yes. Oke. Makanya baru sekali itu kunjungan komplit ya. TNI Polri, kesehatan, pemerintah wilayah kelurahan. Oh, gitu. Jadi saya juga kebetulan baru bertugas kurang lebih 1 tahun di sini. Oh, gitu, Pak ya. Kurang lebih 1 tahun di sini. Kalau Pak Jun sudah berapa lama sini? Sama-sama. Kebetulan tapi beliau juga orang Labibia sendiri. Oh, begitu ya. Syukurlah walaupun ya mungkin informasi kemarin awalnya mungkin ya saya cuma berfeeling mungkin kurang enak. Tapi kan alhamdulillahnya akhirnya sekarang Pak Sapau ini bisa teridentifikasi. Oh, gitu ya. Syukurlah alhamdulillah. Jadi harusnya kita masyarakat di Labibia ini bersyukur ya. Ini bukan tentang beliau berdua tidak, tapi tentang kepedulian yang ditunjukkan oleh pemerintah kelurahan, terus kemudian dengan Kamtipmas kelurahan Labibia juga kesehatan juga orangnya juga gitu ya. Akhirnya Pak Sapau ini bukan jadi orang yang terlupakan gitu ya. Akhirnya beliau ini bisa, keluarganya juga, walaupun keluarga juga masih intens ternyata ya. Pemerintah juga akhirnya, nah sebentar saya masih ada satu target lagi pemirsa di Kelurahan Labibia ini, karena tadi Pak Lurah sudah mengatakan inisiasi dari pemerintah bersama dengan Babin Kamtipmas, kemudian dengan beberapa pihak juga ada, ini ibu keluarganya mungkin? Ya. Oh, ibu keluarganya. Nah, ini ada keluarganya. Baru datang ya? Baru datang. Mungkin baru pulang. Bu Sarifah. Iya. Oh. Oh, begitu. Tapi ibu munculnya dari jalan yang sama dengan kita. Iya. Kami itu hari lewat situ, Pak. Oh. Iya. Dari tadi lewat. Di sana. Iya. Ibu boleh gabung sini sebentar, Ibu? Ya. Sini ya. Nah, ini ternyata kita sudah ada kedatangan keluarga dari kakek Sapau. Maaf, Ibu namanya? Ibu Sumarti. Ibu Sumarti ini apanya kakek Sapau? Oh, mertua. Wah, ini menantu yang luar biasa. Jadi kalau pemirsa di rumah cari calon pasangan yang baik, contoh nanti seperti Ibu Sumartin. Beliau ternyata sayang dengan mertuanya. Bu Sumartin, boleh jadi cerita sedikit keluarga seberapa sering datang mengunjungi beliau ini? Oh, ini saya punya mertua dalam 1 bulan itu di bawah tanahnya. Oh, gitu. Yang 1 bulan kan karena bapaknya kan tidak kesini terus dia. Iya, tapi mungkin Iya. itu mungkin dari keluarga ibu, belum Iya. lagi keluarga yang lain mungkin ya. Ada keluarga yang lain juga. Oh, jadi di stoknya per bulan begitu? Per minggu juga. Per minggu. Oh, ya. Tapi dia dibawakan bahan makanan yang siap saji, maksudnya dengan siap dimakan atau Tidak. apa biasa di stokkan? Beras, ikan, itu pun ikan kering. Oh, ikan kering. Iya. Ikan basah sekali kita datang jemput Sudah rusak. satu. Berasa rusak ya, karena mungkin dia tidak sempat. Iya, kalau ikan asin kan bisa disimpan beberapa saat. Ikan kolor juga sama dia. Apa ikan kolor? Kabeng. Oh, oh, nah, saya juga masih ada bagian itu lagi Bu, tapi ikan kolor saya baru dengar. Oh, ikan kabeng. Kabeng ya. Oh, Lagi tuh kabeng. iya. Ibu tahu tidak misalnya kakek Sapau ini pernah tidak diajak pulang? Pernah? Ibu agak sini. Takut nanti Bu jatuh ke belakang sini Bu. Sini, Bu. Agak gini. Pernah. Saya Oh, pernah. simpan di rumah selama 1 bulan. Tapi, Tapi tidak betah. Tidak nyaman. nah Tidak itu nyaman. dia, Dia betul. lari ke sini, Ming. Nah itu dia. Kayaknya memang kakek Sapau ini kan sudah mungkin dengan kondisi usianya dia juga, jadi tidak bisa betah dengan kondisi di dalam. Luar biasa beliau bisa bertahan di sana. Mungkin tidak mau merepotkan mungkin. Ya, ada biasa orang tua juga seperti itu, tidak mau merepotkan anak-anaknya, cucu-cucunya biasanya begitu. Dan ini saya sempat diberitahu oleh Pak Lurah yang luar biasanya, mohon maaf ya, karena kita tidak melihat di sini ada air gitu, ada wadah.
sumur juga. Tadi Pak Sapa bilang sudah tertimbun. Nah, yang luar biasanya beliau ini kan biasanya nih, mohon maaf, orang tua yang sebatang kara di hutan yang tanpa sumber air biasanya kan aromanya beda, kurang sedap. Kurang sedap lah. Tapi kita, nah maksudnya kita bisa sedekat ini, mudah-mudahan dia tidak kaget. Sedekat ini tuh tidak ada aroma sama sekali, maksudnya tidak ada Bersih. aroma yang kurang sedap. Jadi ya betul, saya sepakat Pak Lurah katakan tadi, beliau ini bersih orangnya gitu. Jadi betul. Iya, betul. Rumahnya saja pun tidak Iya, bau. tidak ada Iya, betul. nggak bau amis. Kita masuk ke dalam juga, betul. Ya, makanya tadi saya Saya bingung. kalau sering datang, kita masak, baru Iya. makan bersama nih. Oh, ibu biasa datang Iya, masak. kita masak baru kalau salah partner datang jenguk dia, masak dulu baru makan baru pulang. Oh, masya Allah, ibu. Ibu mudah-mudahan bisa seperti itu terus merawat orang tua Dan yang ini luar dia biasa. piringnya tuh terbagi dua, ada Iya. yang piring batu, Iya. ada piring Black, black tuh. iya. Jadi saya dah kasih piring batu, dia pakai makan piring black. Oh, begitu. Harus piring batu katanya saya. Oh, jadi biasa kalau datang masak dulu baru pulang gitu ya. Sekali-sekali gitu. Iya. Tapi pernah tidak misalnya keluarga datang ke sini memang hanya jalan-jalan untuk menjenguk kakek Sapau ini? Pernah juga kalau keluarga lain tuh. Oh, keluarga pernah. Maju-maju. Tapi sekali-sekali memang biasa ke sini berkunjung ya. Iya. Oke. Baik, Pak Lurah, kayaknya kita Fokus saja bagaimana caranya supaya kakek Sapau lebih layak tinggal di tempat yang lebih Nah, bagus. gitu. Makanya sekarang maka- kita akan melanjutkan perjuangan berikutnya. Se- Karena menuju ke sini itu perjuangannya luar biasa. Ibu capek? Nggak. Tidak, karena biasa. Tapi Ibu lewat mana jalur sini? Iya, jalan sini. Tadi kita lewat sini kesasar, Bu. Mana mau kesasar sudah 30 lebih tahun soal ke sini. Oh iya, 30 betul. tahun. Tapi jalan sini ada, nah, Bu? Ada. Ibu Ada pernah jalan juga? sini. Lebih dekat mana sini dengan situ? Situ. Sini. Oh ya, sini. Berarti kita coba lewat sini. Tapi sini agak jalanannya. Oke, kita kembali lewat situ kalau begitu. Iya. Ibu mau... Banyak rumput kali Ya. sini. Saya mau iya. tegaskan saja Pak, sebelum kita akhiri ini, Iya. kami dari pemerintah juga dengan bantuan teman-teman dan juga ini kami mempunyai rezeki sedikit, Pak. Iya. Supaya secara kemanusiaan juga kita ingin kakek Sapau lebih baik, Iya, lebih iya, bagus. Dia, alhamdulillah kita sudah bangunkan rumah. Iya, nah itu. Kita sudah bangunkan Iya, rumah. betul. Standar kesehatan. Betul. Karena gini ya, walaupun beliau ini memang dengan jiwanya ingin tinggal di tempat seperti ini ya. Kalau saya katakan ini bukan sederhana ini. Ini jauh dari sederhana, ini sangat memprihatinkan. Tapi beliau nyaman di tempat seperti ini. Tapi kan oleh pemerintah, oleh aparat, oleh keluarga juga tidak ingin beliau Tinggal mungkin terus di sini, menghabiskan ya. usianya di gubuk lah. Kita pantasnya disebutnya gubuk seperti ini. Jadi sudah dibangunkan rumah layak huni dan sebentar kita akan menuju ke sana. Karena faktor utama sekarang karena umur sudah Iya, betul. Itu dia. senja, Pak. Iya. Kami tidak mau ada apa-apa, Pak Betul, Sapau. betul. Jangan sampai beliau terjadi apa-apa, Iya. kita datang ke sini kita Betul. minta-minta. Karena pemerintah Ya, berapa siap. kali harus ke sini? Biar bagaimana- Keluarga berapa kali? Ya, ya. Aparat berapa kali harus ke sini? Biar Untuk bagaimana ini tanggung jawab kami, Pak. Ya, betul. Karena beliau adalah warga saya juga. Makanya harus didekatkan dengan lingkungan ya. Siap. Oke. Oke. Baik, kayaknya kita Siap. pamit dulu ya, Ya. dengan Pak Kakek Sapa baru menuju Silakan, ke sana. Ibu juga nanti ikut sama kita lagi ya, lihat rumah. Oke. Kakek Pue, Gome Paramesi. apa? Gome Paramesi. Gombe Paramesi. Oh. Iya, sehat-sehat ya. Ya. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri.
Ya, oke. Nah, pemirsa, tadi kan kita sudah berkunjung ke gubuk Pak Sapau, kakek Sapau ya tepatnya, di hutan sana. Setelah kita, jadi enak. Saya sebenarnya walaupun tidak berharap, ya syukurnya kita ada kesasar, jadi kita ada cerita serunya gitu ya, kesasar di hutan, padahal kita rame. Ya, nah ini alhamdulillah kita sudah tiba di parkiran motor. Sekarang kita mau jalan ke rumah yang tadi diceritakan oleh Pak Lurah. Ya, Pak Babin ya? Oke, siap. Kita lanjut lagi. Nah, ini rumahnya Pak Jun. Nah, ini rumahnya kita, ternyata sudah tiba. Pak Lurah sudah sampai di sana malah. Oke, ini rumahnya Pak Lurah. Ya, Pak. Ya. Luar biasa. Nah, ini rumahnya. Sudah terbuka dia Pak Lurah? Sudah, Pak, tapi masih mau di-floor dulu lantai. Oh, lantainya. Tapi bisa masuk ke belakang. Nah, kalau kita lihat dari rumah sebelumnya yang ditempati oleh kakek Sapau dengan rumah yang telah dibuatkan oleh ini, jadi ini kolaborasi nih. Ada pemerintah kota melalui perintah pemerintah kelurahan Labibia, kemudian ada dari kepolisian, kemudian dari TNI ada, kemudian ada dari kabarnya ada pihak swasta juga. Ada perusahaan swasta, terus kemudian ada juga Masyarakat Labibia sendiri. masyarakat Labibia. Bahkan tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Lurah ketika turun dari rumah kakek Sapau, ternyata ada juga beberapa rekanan dari Pak Lurah ya. Secara personal pribadi juga ikut menyumbang untuk pembangunan rumah ini. Jadi kalau kita lihat ini lebarnya berapa Pak Lurah? 7x5. 7x5. Jadi rumah dari gubuk 3x2,5 disulap kemudian menjadi, bukan disulap ya, dipindahkan ke tempat ini 7x5. Nah, ini tanah siapa Pak Lurah? Tanah keluarganya, Pak. Oh, tanah keluarga juga. Dan kami juga pemerintah kelurahan sudah mengkonfirmasi langsung oleh pihak keluarga, dan alhamdulillah pihak keluarga juga sudah setuju. Oh, untuk gitu ya. menempati. Oke, baik. Jalan. Iya, iya. Tujuan kami memang agar kami bisa monitoring kakek Sapau. Iya. Jadi memang kalau kita lihat ini beda sekali. Jadi 180 derajat perubahan dari sebelum dengan sesudah. Ini rumahnya sangat dekat dengan jalan, mungkin kurang lebih ada sekitar hampir 10 meter. Kemudian rumahnya juga lebih luas dan dia semi permanen. Iya, dan ini rumah layak huni, standar kesehatan. Kata bawahnya pakai konstruksi batako, di atasnya pakai papan. Pintunya sudah terbuka. Ini bisa kita masuk dalam ya? Oh iya. Nah, sini. Wow, ini Air, Pak. ya. Di floor, Pak. Nah, ini lantainya masih masih tanah ya. Masih baru dipadatkan. Nah, jadi ada ini mungkin nanti akan jadi ruang tamu di sini, ini jadi ruang tengah. Nah, ruang tidur pun ada bahkan. Ruang tidur yang dibuatkan oleh Pak Lurah bersama pihak yang lain lebih besar sedikit dari rumah yang tadi ya, gubuk yang tadi ya. Itu coba lihat, bayangkan ya perubahannya. Ini jadi bahkan sudah ada di sini ada disiapkan untuk WC. Nah, jadi pintu belakang. Oh, jadi nanti ada isi dalam. Karena tadi memang di gubuk sana kan itu ada sini Pak Jun, sebelah sini Pak Jun. Kan di sana ada kasur, ada bantal kalau tidak salah tadi, ada tikar-tikar. Nah, itu oleh keluarganya sama ibu tadi diangkut. Kita mau karena ternyata kakek Sapau itu di tengah hutan biasa juga kecurian. Biasa kecurian kan tadi dikatakan, makanya mereka amankan. Wah, ini halamannya luas belakang. Nanti peralatan dapur juga kita sediakan lagi. Oh, nanti ada perlengkapan. Sini Ibu. Jadi Ibu siapa tadi namanya? Sini lagi sini. Ibu Sumarti. Nanti itu sini lagi di sebelah sini. Sebelah sini biar kelihatan dengan kamera. Jadi nanti barang-barangnya mau disimpan di rumah Ibu dulu. Oh gitu. Nanti iya. Pak Lurah, ini kalau menurut perkiraan kira-kira estimasinya rumah ini masih butuh berapa lama baru kemudian ditempati? Sebenarnya sudah jadi, Pak, cuman karena cuaca yang kurang mendukung. Karena kami mau pelur kemarin, tapi hujannya seharian. Oh, gitu ya. Hujan. Jadi kami sudah sepakat dengan ketua pembangunan rumah ini, Pak RT 4, Pak Iya. Iya. dalam waktu dekat kami akan pelur. Oh, gitu ya. Pak kakek Sapau sudah. Nah, sekarang begini.
Ini kan dananya patungan-patungan. Iya, siap. Dari pemerintah kelurahan, Ya. dari kepolisian, TNI ada juga, Siap. masyarakat juga ada. Ada, Pak. Perusahaan swasta juga ternyata ada yang masuk di sini menyumbang. Iya, Pak. Kemudian ada juga personal ya, Iya. di luar dari lingkungan Kelurahan Habibiyah. Nah, ongkosnya itu dibuat apa? Beli bahan saja, terus kemudian tukangnya bagaimana pengerjaannya? Kolaborasi, Pak. Jadi sebagian juga ada dalam bentuk material, Iya. ada dalam ongkos tukang, dan juga isi dalamnya juga kita berikan dari. Oh, jadi sekaligus itu ya? Ya. Berarti kalau lumayan dananya yang terkumpul berarti ya? Kurang lebih 25 juta. Oh, luar biasa, Masya Allah. Jadi sudah bisa bangun ini. Yang kerja bangunan ini? Swadaya, Pak. Dari masyarakat. Masyarakat? Juga. Pihak keluarga juga, Pak. Oh, begitu ya? Ya. Wah, luar Jadi biasa. bisa kita tekan ongkos kerjanya. Ya, betul-betul. Karena masih keluarga kan, jadi masih bisa ada diskon-diskon sedikit lah. Ya. Gitu. Hebat lah pokoknya. Ini apa namanya, cerita yang sangat menarik untuk pemirsa dimanapun berada ya. Jadi kolaborasi yang diperlihatkan di Kelurahan Habibiyah ini sangat luar biasa karena bukan cuma semata-mata pemerintah yang care, peduli, tapi juga ternyata dari pihak Babin Kamtipmas juga masuk di sini, pihak TNI, Koramil ya, terus kemudian warga, keluarga, kemudian ada teman-teman juga ternyata, dan bahkan ada perusahaan swasta yang juga mau. Itu juga tergantung bagaimana kemudian mereka-mereka ini yang mencari jaringan keluar. Ini luar biasa, hebat-hebat ini. Ya pokoknya ini bernilai ibadah lah, insya Allah, amin ya, luar biasa. Amin. Iya. Jadi kira-kira bos butuh berapa lama untuk ditempati? Kira-kira kalau durasi waktu masih berapa hari atau berapa minggu? 1 minggu. Oke, kalau begitu saya minta tolong ke Pak Lurah, saya diundang lagi dong kalau misalnya ini. Karena saya mau memastikan bahwa memang betul-betul rumah ini dibangun dan akan ditempati oleh Pak Kakek Sapau. Insya Allah, Pak. Nah, gitu. Oh iya. Nanti ada cara makan-makan. Oh iya, saya diundang liputan aja Pak. Diundang liputan saja, nanti liputan habis liputan baru kita makan-makan. Kami juga Oh, pindah rumah. Oh iya iya. mewakili masyarakat Kelurahan Habibiyah, alhamdulillah masih ada yang mau ikut. Iya iya iya. Oke. Kemudian juga kedua, kalau memang Bapak masih mau ikut lagi dengan semangat. Oh iya. Enggak, maksudnya gini, saya cuma mau memastikan bahwa memang rumah ini bukan, jadi takutnya kan gini, jangan sampai ini rumah bukan buat kakek Sapau misalnya ya, kita tidak tahu. Jadi memastikan nanti ketika rumah ini ditempati, saya mohonlah, mungkin karena saya tidak ada kontak dengan Pak Jun, Pak Lurah ada, jadi saya mohon Pak Lurah masih mengundang saya dan tim Sibro untuk mengajak kembali pemirsa ke sini untuk melihat bahwa benar rumah ini dibangun dan akan ditempati oleh kakek Sapau gitu ya. Oke. Kalau makan-makannya gampang, Bu. Setelah liputan boleh. Oke, kayaknya kita pamit ya. Oke.